saudara, kala jengking binatang buas. Dan itu semua terlepas dalam hidup kita. Kalau kita berbunga, kalau kita bermekaran, kalau kita memasuki musim semi, tidak lagi memasuki musim dingin dan terus menerus ada di musim kepanasan atau musim dingin. Tapi bersemi, berbunga, berbuah, itulah bloom. Nah saudara, penghalangnya bukan karena Tuhan tidak mau melakukan. Penghalangnya seringkali kita berpikir bahwa saya tidak bernasib baik. Dan saya ini memang selalu negatif, selalu dapatnya hal yang sial. Maka itu adalah sebuah kesalahan. Nah Tuhan datang untuk memberi kita hidup berkelimpahan. Dan Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Tetapi Tuhan ingin semua kita diselamatkan. Kita mengalami hidup yang kelimpahan. Saudara bayangkan, saya seorang ibu, saya juga seorang nenek, saudara ya. Dan saya sangat tidak ingin anak-anak saya menderita. Bahkan menderita yang kecil aja. Sakit pilek aja saya nggak pengen kok saudara. Saudara saya tidak pengen. Ya anak saya dan cucu saya saudara. Mengalami hal-hal yang tidak enak. Seperti misalnya kekurangan makanan. Pakai baju yang saudara jelek. Ataupun kedinginan. Saya tidak ingin. Bayangkan Tuhan. Yang punya seluruh dunia. Dia tidak ingin. Saudara hari Minggu kemarin. Saya makan dan pada waktu saya makan di restoran, saya lewat toko mainan. Dan cucu saya yang kecil umur 2,5 tahun, saudara lari ke toko mainan mengambil motor-motoran yang sudah bisa pakai saudara ya gas. Dan pada waktu dia mulai nyetir dengan sangat canggih, muter-muter tanpa nabrak. Seluruh hati saya ingin membelikan. Walaupun kemudian mbaknya berkata, Bu gak usah. Di rumah ada yang mirip-mirip seperti itu. Tapi saudara seluruh hati saya ingin membelikan. Saudara tandanya apa? Tuhan itu selalu ingin memberkati saudara. Seluruh hatinya. Pada waktu saudara bisa menguasai sebuah pabrik, dia akan kasih saudara pabrik. Pada waktu saudara bisa menguasai sebuah karunia, saudara rendah hati. Saudara tetap berdoa walaupun belum terjadi mujizat. Dia ingin memberikan pelayanan buat saudara. Pada waktu saudara bisa mengendalikan uang. Dan saudara bisa memakai uang itu dengan sangat bijak. Saudara memberkati orang lain. Tuhan sangat ingin memberikan begitu banyak keuangan dalam hidupmu. Itu hati Tuhan. Saya bisa merasakan gelora hati saya untuk memberi. Apalagi Tuhan. Dia sangat bergelora untuk memberi saudara. Tetapi persoalannya seringkali penghalangnya dari sudut kita. Penghalangnya itu bisa merupakan dosa. Karena Alkitab berkata, apa yang menjadi penghalang? Tanganku tidak kurang panjang untuk menolongmu. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Dan dosa menimbulkan kutuk. Saudara, Alkitab berkata kutuk dosa bisa sampai ke 4 generasi, saudara. Kalau di atas ada yang berutang dan saudara tidak bayar, saudara bisa mendapat kutuk. Kutuknya apa? Ada yang bocor dalam hidupmu. Saudara punya uang, tiba-tiba dicuri. Saudara punya uang, tiba-tiba saudara ya sakit. Saudara punya uang, tiba-tiba ban saudara lepas. Nah ini namanya bocor. Tapi kalau saudara rentenir, maka saudara di atas rentenir dan saudara rentenir. Dan membuat jeritan dari orang-orang lemah. Maka saudara akan mengalami apa? Kutuk kemiskinan. Hidupmu akan terus dikejar-kejar saudara oleh masalah. Oleh penderitaan. Kalau saudara pernah membunuh, maka hidupmu akan dikejar-kejar oleh maut. Saudara banyak sekali kutuk-kutuk kemalasan. Alkitab berkata kalau engkau malas, maka engkau menjadi miskin. Dan ada banyak lagi yang nanti akan dijelaskan. Saudara salah satunya adalah kalau engkau berontak terhadap orang tua. Kalau engkau marah, kalau engkau tidak suka dengan orang tuamu, engkau tidak bisa mewarisi. Alkitab berkata engkau akan hidup di padang gurun. Saudara itu adalah kutuk pemberontakan terhadap orang tua atau pemimpin. Nah, nanti akan dijelaskan. Tapi karena saya masih ada di Malino, saudara, dan sebentar lagi saya harus khotbah dan harus melayani. Saudara, karena itu saya cuma bisa memimpin pemutusan kutuk. Saya cuma bisa. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu. Karena kalau kita sedang join doa, semua semua mic saudara dibuka. Maka saya harap saudara sendiri menutupnya. Kalau saudara
mendengarkan sembari bekerja. Saya mengerti beberapa saudara mungkin mendengarkan sembari bekerja, mungkin mendengarkan sembari mengasuh anak. Nah, saudara bisa mematikan sendiri mic saudara, karena semua dibuka. Kenapa? Saya mau pada waktu kita berdoa nanti, pada waktu kita menyembah, semua bersuara, supaya kita bersepakat, kita bersehati. Alkitab berkata 2 atau 3 orang bersepakat, maka ke saudara dan saya akan menerima jawaban dari Tuhan. Kita akan langsung masuk di dalam doa. Dan saya minta setiap kita bersama-sama berdoa. Saudara mengucapkan, kalau saudara punya listnya, saudara baca semua dengan berkata, di dalam nama Yesus, aku patahkan kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan. Saudara baca dengan sangat keras. Ya, saudara baca dengan sangat keras semua apa yang list yang saudara sudah buat. Dan kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan sama-sama berkata-kata. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Saudara jadi harus digemakan. Gemakan tidak bisa diam, saudara. Saudara harus bersuara, berteriak. Baru itu akan terdengar. Yang kedua, Alkitab berkata, kalau engkau mengaku, maka engkau akan diselamatkan. Saudara, yang ketiga, dengan mulut saudara ya, kita ini akan mengalami kebebasan. Saudara, banyak sekali perkataan tentang kenapa harus bersuara. Itu merupakan sebuah deklarasi di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis, di hadapan semua orang. Mari kita mulai berdoa dan kita akan mematahkan setiap setiap kelemahan, setiap dosa, setiap tuntutan. Dan saya percaya ada sesuatu yang putus yang bukan dari Tuhan dalam hidup kita pagi hari ini. Jarata syakara parata sokoroto shikita karata se. Ira papa papa parata sekere perete se. Ira parata sekere perete. Terima kasih karena darahmu Tuhan. Kami tahu darah Yesus akan berbicara dari dulu, sekarang dan selamanya. Kami tidak berdiri karena kebenaran kami, tapi kami berdiri karena kuasa darah Kristus. Kami dibenarkan karena kuasa darah Kristus. Kami bukan anak dari manusia daging yang punya berjuta-juta kelemahan, tapi kami anak Tuhan. Kami boleh dan berhak menerima semua yang terbaik, kelimpahan berkat anugerah semua yang daripada Tuhan. Kami berkata bahwa kami adalah keturunan Yesus Kristus. Kami memiliki DNA Yesus Kristus. Pada waktu kami memakan perjamuan dan kami meminum darahnya, kami menerima keturunan yang baru, DNA yang baru, darah yang baru, anugerah yang baru. Kami berkata atas dasar apa yang kami katakan, itu yang kami terima. Atas dasar apa yang kami katakan, itu yang terjadi dalam hidup kami. Karena itu kami berkata-kata hari ini Tuhan, kami berkata atas dasar bahwa mati dan hidup dikuasai lidah dan kami menggemakannya, maka kami akan menggemakan kebebasan kami. Tuhan, atas dasar bahwa kami bisa memilih, kami ada di padang gurun atau kami keluar dari padang gurun, tergantung respon dari kami. Maka kami hari ini memilih untuk keluar dari padang gurun. Dan saat ini dengan otoritas yang Tuhan katakan, karena Tuhan yang berkata apa yang kami ikat akan terikat di bumi dan di surga, apa yang kami lepaskan akan terlepas di bumi dan di surga. Maka kami bersama-sama, kami dan keturunan kami, bahkan Alkitab berkata keturunan ketiga dan keempat, kami bersama-sama Tuhan memutuskan setiap hubungan kami dengan kuasa kegelapan. Kami berkata di dalam nama Yesus, hubungan kami dengan kuasa kegelapan, kami putuskan, sadar atau tidak sadar, lewat yang namanya percaya, lewat yang namanya dosa, lewat yang namanya perjanjian, lewat kami memegang sesuatu, sama hubungan kami dengan kuasa kegelapan, kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata, kami putuskan juga perjanjian
kejadian. Jangan kuasa kegelapan sadar tidak sadar. Pada waktu kami sadar, kami hari ini mengaku, tapi pada waktu kami tidak sadar, Engkau Tuhan menyembuhkan, menjagai malaikat-malaikat kuliah membuat kami semua belajar. Karena kami dibenarkan oleh kami berkata setiap kelemahan dalam tubuh kami dicabut, kelemahan sakit penyakit, kelemahan kecenderungan atas dosa, kelemahan menjadi malas, menjadi sombong, menjadi menjadi selalu negatif, oleh karena kelemahan belajar. Tell me, dalam nama Yesus tidak bisa memikir kebodohan. Semua kelemahan dibatalkan, dicabut dari hidup kami dan keturunan kami, dari DNA kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga Tuhan, kami cabut sakit penyakit dalam hidup kami. Angkat diabetes darah tinggi, Tuhan, vertigo, kami cabut Tuhan, kelemahan jantung kami, gula Tuhan, tensi yang rendah atau terlalu tinggi, diraparakan, bilang batu Tuhan, alergi Tuhan, penyakit keturunan yang lain, seperti penyakit kulit, penyakit ginjal, penyakit dalam nama Yesus, apapun dalam tubuh kami, mata, telinga, semuanya kami berkata sempurna, karena itu kami miliki Yesus Kristus Tuhan, karena kami memiliki tubuh dari Yesus Kristus Tuhan, karena kami memiliki yang ilahi, kami berkata tidak ada lagi penyakit apapun dalam hidup kami dan keturunan kami, sampai keturunan ke-7. Alkitab berkata untuk bisa sampai keturunan ke-4, kami berkata sampai keturunan ke-7. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, kami berkata semua akibat tuntutan dosa kami hentikan. Mungkin kami pernah marah, gosip, bohong, mencuri, membunuh tanpa sengaja. Kami mengalami kecelakaan, kami malas, kami tidak sungguh-sungguh, kami kurang percaya, kami kurang Tuhan untuk sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami tidak sepakat dengan apapun Tuhan yang tuntutan dari tuntutan dosa. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Irakan sokoroto sekerepe, oroto sekerepe retese. Ora kasih kita karena ora kasih kerepe retese. Ora kasih keretese. Tuntutan sudah selesai. Dibayar oleh darah Tuhan Yesus. Dibayar oleh darah Tuhan Yesus. Iblis tidak bisa mencontoh generasi demi generasi. Generasi di atas kami mungkin membunuh, penzina, mungkin pernah merusak kegadisan orang. Dalam nama Yesus kau tidak boleh tuntut kepada kami dan anak-anak dan cucu-cucu kami. Putus. Ada kenajisan, ada pencurian, ada bohong, ada gosip, ada apapun tuntutan dosa. Putus. Karena kami sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami juga putuskan hubungan dari nenek moyang kami yang negatif, hubungan dari keturunan ketiga, keempat, sampai ke-7 di atas kami yang negatif. Keturunan di atas kami mungkin penyembah berhala, mungkin pencuri, mungkin pezina, mungkin membunuh, mungkin pernah memperkosa, mungkin utang, mungkin malas. Semua kutuk dari akan kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang boleh turun dalam hidup kami. Kegagalan, penundaan, takut dalam banyak hal. Kami putuskan dalam nama Yesus. Kami putuskan Tuhan, Engkau yang sebenarnya mengatakan kami dengan roh. Kami percaya karena kuasa darah Yesus. Kami berjuang makan salah tidur dalam nama Yesus. Kami juga putuskan semua yang negatif gara-gara salah dalam kehidupan kami. Kami berkata
menyembuhkan kami. Engkau membebaskan kami. Hari ini kami disanggupkan menerima. Kami disanggupkan menerima berkat yang besar, berkat yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan. Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau wajar kami dengan cara berpikir kami salah, kalau hati kami sering salah, kecenderungan kami salah, dipercayaan, set it right. Karena Tuhan yang berjanji, Dia bisa menciptakan yang baru. Bahkan orang yang baru bisa kembali Tuhan. Dalam track dan tidak mungkin salah, tidak mungkin terletak. Tuhan, Engkau tahu hidup kami. Engkau tahu betapa kami butuh kebebasan, butuh anugerah, butuh Tuhan keselamatan. Engkau tahu Tuhan, kami Tuhan sangat membutuhkan dilepaskan dari kutuk dan kecenderungan yang salah, diputuskan dari tuntutan, diputuskan karena hutang kami. Tuhan, kami hutang kepada banyak hal, baik itu hutang waktu, baik itu hutang janji, baik itu hutang keuangan, baik itu hutang anak pekerjaan yang kami tunda, baik itu Tuhan, tolong kami lepaskan kami dari hutang-hutang kami. Tuhan, Engkaulah yang menyempurnakan, Engkau berkata, Engkaulah yang menyempurnakan. Segala hidup kami, segala sesuatu, tolong Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang menyempurnakan segala hidup kami. Kau berkata Tuhan, rambut sampai ujung kaki, dari keturunan kepada keturunan, kami berkata darahmu membersihkan, rohmu menyucikan, pelukan kasihmu pagi hari ini membungkus kami semuanya. Berdoa setiap DNA dibenarkan, setiap sel dalam tubuh kami disembuhkan, dimaksimalkan. Setiap talenta yang sudah hilang dari hidup kami, yang baik dikembalikan dalam nama Yesus. Apa yang pernah dicuri dari hidup kami, kembalikan 7 kali lipat. Kami berkata keuangan yang dicuri oleh iblis, berkat-berkat, kesempatan yang dicuri oleh iblis karena kesalahan kami, dikembalikan 7 kali lipat. Karena Engkau Tuhan yang ajaib buat kami. Tuhan, kami percaya ada banyak lagi yang kami belum katakan, tetapi Engkaulah penyempurna dari doa kami. Engkau melepaskan kami, Engkau menyempurnakan kami, Engkau membenarkan salah kami, Engkau membenarkan hati kami, pikiran kami, kecenderungan kami, supaya hidup kami semua benar di hadapan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih kami menerima pembebasan, terima kasih kami menerima kesembuhan, terima kasih kami menerima kebenaran, terima kasih kami menerima hidup yang baru, berkat yang luar biasa, kasih yang melanda, kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 1 jam, saudara yang bisa mengikuti tetaplah mengikuti, karena masih ada pujian. Kita akan masih mendengar firman Tuhan. Kita akan masih sekali lagi berperan. Saya berharap saudara bisa mengikuti. Yang saudara harus kerja, silakan saudara ya. Tapi saya percaya saudara dan saya menerima berkat yang ajaib. Jangan berhenti. Saya berharap tidak cuma 1 kali saudara buat ini, tetapi besok ataupun beberapa saat kalau Tuhan ingatkan lagi beberapa hal yang khusus, saudara perangi lagi. Karena beberapa orang, saudara mungkin butuh 3-4 kali supaya bersih, saudara. Ada banyak orang, bahkan saya sendiri, saudara ya sering sekali. Setiap kali saya salah, setiap kali ada tuntutan, setiap kali saudara keluarga saya bersikap salah, saya menghadap Tuhan dan kembali saya bersihkan. Terima kasih kalau selama ini selalu join dan bersama-sama. Saya berharap kita akan terus diberkati, kita terus bertumbuh, kita menikmati bloom and bright dalam segala aspek dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara ada di sekitar Jakarta dan saudara ingin datang atau saudara dekat dengan Jabodetabek, saudara sekali lagi kami undang tanggal 6, saudara Juni, saudara di GWR, nanti di akhir alamatnya Joshua mungkin bisa kasih dengan detail atau yang lain. Saudara di GWR, saudara jam 12 siang. Terus kemudian saudara tanggal 7 Juni, memang itu hari kerja,
Jam berapa saudara datang, saudara bisa. Kami membuat doa berantai dari jam 7 pagi di Mahanaim, saudara di gedung A, saudara dari jam 7 pagi sampai saudara ya jam 8 malam. Dan hari Sabtu sekali lagi kami membuat kebaktian saudara dari jam 7 sampai jam tanggal 8, dari jam 7 sampai jam 11, jam 12 kita akan berpesta di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa kita menerima semua yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Daniel dan tim masuk pada penyembahan. Di hadapan Tuhan. Kami percaya kami sudah dibebaskan Tuhan. Sebab oleh nama-Mu Tuhan, kami telah dibebaskan oleh darah-Mu sendiri. Kami telah dibebaskan, kami hidup dalam kemenangan. Oh, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above all thrones, and dominions, all powers and positions. Your name stands above all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, Shakayana Ramayase, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above the all. Sekali lagi, is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the Lord. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above the Lord, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. People sing, holy to the King of Kings, holy. Oh, you are always been holy, holy forever. Mari sama-sama menyembah, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be holy.
Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Sekali lagi mari naikkan dengan kita. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Sekali lagi. Your name is the highest. Your name. Mari sama-sama deklarasikan. Dan sungguh Tuhan berkata atas hidup kita, atas bangsa kita. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name, Lord Jehovah, stands above them all. All thrones and dominions, all power stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy. Suaranya nggak keluar ya. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy you will always be, holy, holy forever. Mari sama-sama naikkan, oh, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, biar seluruh bumi menaikkan pujian. Oh, biar seluruh ciptamu menyanyikan kekudusanmu Tuhan. Holy forever. Oh, mari sekali lagi naikkan. Oh, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, holy, you are lifted high,
King, holy, you will always be holy, holy forever. And the angels cry, holy, sama-sama naikkan. All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Ya Rapashe, sungguh biar seluruh bumi menyanyikan keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, Tuhan. Biar seluruh bumi melihat kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Sungguh biar kekudusan-Mu penuhi kami. Syakayana ya Ramayase, Yarala Karana Mayase, Yarala Mayase, Yana ya Ramayase. Mari naikkan penyembahan, naikkan cinta, naikkan syukur di hadapannya. Syakaya Ramayasa, Kiara Ramayasa, Kiara Ramayasa, Kiara Ramayasa. Biar Jehovah Shammah memau bumi, sungguh biar Tuhan bertanggalah. Syakaya nama syakaya se. Holy, holy, are you Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Mari naikkan. Holy. Almighty, what is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb?
What is the Lamb? You are holy, 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 holy Tuhan, Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, unto Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, holy. Oh, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Holy, you are holy. Mari panggil kekudusannya. Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Sungguh biar Tuhan kami hidup dalam ketepatan. Hanya dalam track-Mu Tuhan selalu. Syakaya Ramaya Sek. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Mari sekali lagi naikkan dengan iman. Holy, you are holy, my Lord Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Tuhan, what is the Lamb? Sungguh biar kekudusan You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God? Sungguh biar kekudusan-Mu penuhi setiap kami, Tuhan. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Sungguh biar sayap-Mu penuhi bangsa kami. Biar apa ya What is the
Sungguh kami mau lihat Tuhan, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar, yang Kau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Kalau kami boleh hidup dalam kemenangan, kebebasan, biar sungguh kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Sungguh biar kebenaran-Mu yang membebaskan kami. Biar oleh darah-Mu Tuhan, kami menerima semua janji yang Kau sediakan buat kami. Tuhan, kami percaya mulai hari ini Tuhan, semua penjegal destiny kami, semua penghalang destiny kami, semua barrier dalam hidup kami dikoyakkan, dilepaskan dari hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima yang utuh, yang baru, yang fresh, yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya sungguh kami dengar pesan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mana COVID? Shalom. Suara saya kedengaran jelas? Suaranya kedengaran ya? Oke. Tadi kita sudah dipimpin oleh Ibu Panglima untuk doa pemutusan kutuk ya. Tolong yang lain mute dulu ya. Terima kasih supaya suaranya terdengar dengan jelas. Oke, seperti tadi dijelaskan Ibu Panglima, kenapa kita hari ini perlu belajar tentang lepas dari kutuk? Karena kita mau ambil setiap perjanjian tanggal 6, 7, 8, ada banyak perjanjian yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Salah satunya tadi perjanjian menjadi terang, perjanjian berbuah. Tuhan mau ubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Tuhan mau hidup kita itu hidup dalam kelimpahan. Tapi ada banyak penghalang-penghalang yang seringkali nggak cuma dari musuh-musuh di luar, tapi ada di atas kita. Nah, yang di atas kita itu adalah kutuk, ya. Itu asalnya bisa dari beberapa hal yang nanti kita akan coba pelajari bersama-sama. Oke, boleh next. Slide-nya boleh next. Next slide. Ya, thank you. Oke, Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 berkata, ini agak kecil ya. Saya harap saudara bisa mungkin bisa zoom atau baca di Alkitabnya. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya. Jadi saudara, kalau kita baca ayat ini, maka kita bisa lihat next slide-nya, kutuk dan berkat itu sesuatu yang berlawanan. Jika ada berkat yang tertahan, bisa jadi itu karena kutuk. Nah, ini salah satu. Memang kutuk itu ada sangat banyak yang nanti kita akan coba selidiki dan pelajari kalau mungkin ada sesuatu yang kita belum pahami dan kita belum deteksi selama ini dalam hidup kita atau dari keturunan di atas kita. Tapi salah satu cirinya, salah satu yang membuat kita bisa tahu apakah mungkin ada kutuk jika ada berkat yang tertahan. Karena tadi di Ulangan 28 dikatakan kutuk dan berkat itu berlawanan. Kalau tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka yang keluar adalah kutuk. Tapi kalau mendengarkan perintah Tuhan, yang keluar adalah berkat. Nah, saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, namanya Robert Henderson. Beliau tulis buku tentang sidang ilahi, tulis buku tentang lepas dari kutuk dan lain sebagainya. Dan beliau ini pernah cerita salah satunya. Kenapa beliau sampai mempelajari tentang ini? Karena beliau itu dalam perjalanannya mengikuti Tuhan, Tuhan bukakan pintu demi pintu. Dan Tuhan itu membukakan kepada beliau bahwa Tuhan ingin salah satu destiny-nya, salah satu panggilannya adalah untuk jadi berkat Tuhan lewat media.
Dan dia mulai ditawari, dia mulai cari dan dia mulai terima tawaran dari berbagai tempat. Dia bisa masuk TV, dia bisa mengabarkan Injil, dia bisa khotbah lewat TV, lewat media dan lain sebagainya. Zaman itu YouTube belum banyak, sosial media belum banyak, jadi ada beberapa stasiun TV menawarkan dia. Tapi setiap kali mereka sudah tawar-menawar, mereka sudah mulai membicarakan, dan mereka mau tanda tangan kontrak. Setiap kali mereka mau tanda tangan kontrak, selalu ada sesuatu yang menghalangi, selalu ada sesuatu kejadian, sehingga itu nggak pernah jadi. Dan itu sudah berkali-kali. Dan sampai akhirnya itu menggelitik hatinya, dan dia mulai doa, Tuhan, kenapa setiap kali mau jadi, nggak jadi? Setiap kali panggilan Tuhan yang Tuhan pernah bicarakan dalam hidupnya dan pintu sudah terbuka, tapi kenapa nggak bisa jadi, nggak bisa go? Dan dia mulai doa, dia mulai doa, dia mulai doa. Ya, dimulai dengan dia mulai berdoa. Dan sampai akhirnya Tuhan itu beri dia mimpi bahwa dia ketemu kakek buyutnya, entah itu kakek keturunan 2 atau 3 di atasnya, tapi dia ketemu kakek buyutnya yang selama hidupnya dia nggak pernah ketemu sebenarnya. Tapi di mimpi itu dia tahu ini kakek buyutnya. Ini 2-3 keturunan di atas dia. Dan kakek buyutnya ini pernah berkata-kata yang salah. Sampai akhirnya beliau pernah sangat membenci hamba Tuhan. Dia pernah sangat membenci gembala sebuah gereja karena beliau kecewa. Dan beliau pernah mengutuki. Dan beliau berkata dia tidak mau berurusan lagi dengan yang namanya pelayanan. Dia tidak mau berurusan lagi dengan hamba-hamba Tuhan. Dia tidak mau berurusan lagi dengan gembala-gembala. Dan ternyata perkataan yang salah itu mendatangkan kutuk. Karena itu tidak pernah dibereskan, dia tidak pernah mintakan ampun buat dirinya, dan tidak ada yang pernah memutuskan atau memintakan ampun. Sehingga itu menjadi tuntutan iblis kepada hidupnya dan kepada keturunan-keturunan di bawahnya. Ketika keturunan di bawahnya ingin mencapai destiny, ingin melakukan panggilan Tuhan, ingin melakukan sebuah pelayanan yang sebenarnya itu impian Tuhan, itu kerinduan Tuhan, tidak bisa. Karena ada perkataan yang pernah mendatangkan kutuk. Dan waktu beliau bangun, beliau kaget. Dan Tuhan bilang, kamu harus mintakan ampun. Karena tuntutan itu atau pijakan itu masih ada. Dan dia mulai memintakan ampun. Dia bilang, Tuhan, ampuni. Ampuni kakekku di atasku. Ampuni. Karena dia berkata yang salah. Karena dia tidak mengerti hari ini. Dengan darahmu aku perkataan sudah. Dan singkat cerita, beberapa lama setelah itu, beliau dapat tawaran lagi. Dan tawaran demi tawaran mulai datang lagi dan tidak ada yang menghalangi lagi dan beliau mulai mendunia, mulai bicara lewat TV, bicara lewat YouTube. Hari ini saudara bisa mungkin mendapati beliau di beberapa channel di YouTube, juga saudara mendapati beliau di channel-channel supranatural di YouTube, dan Tuhan mulai bukakan. Jadi sekali lagi, kalau ada berkat yang tertahan, bahkan kalau itu panggilan, destiny Tuhan dalam hidup kita, kita tahu itu yang Tuhan mau. Tapi kenapa nggak jadi-jadi? Bisa jadi itu karena ya, ini bisa jadi salah satu alasan. Ya, jadi mari sambil dengarkan saya berdoa, saudara berdoa masing-masing. Tanya Tuhan, minta Tuhan. Ya, next. Boleh next? Next slide. Mungkin ya, ada loading ya. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Ini ayat pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketika mereka tidak taat. Lalu Tuhan berkata, karena engkau tidak taat, engkau mendengarkan perkataan orang lain yang memakan dari buah pohon itu, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki. Jadi kalau kita ini bersusah payah seumur hidup kita untuk mendapat berkat Tuhan, mencari rezeki atau untuk makan, untuk bisa bayar biaya kebutuhan, dan kita bersusah payah tidak pernah bisa lepas dari itu. Kerja bukan berarti kita tidak kerja, kita perlu kerja, tapi kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari uang. Kalau kita sampai bersusah payah dan selalu cari kerja itu susah, itu karena kutuk, saudara. Ada kutuk hukum dosa yang membuat
kita mendapatkan berkat itu dengan sangat susah. Nah, padahal kalau dilihat next slide, ayatnya di Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Jadi susah payah ayat yang lain berkata tidak akan bisa nambahin berkat. Berkat itu bukan dari susah payah. Berkat itu dari Tuhan. Betul ayatnya berkata kalau nggak kerja nggak makan. Kita harus kerja keras. Kita harus mengupayakan apapun, berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah kasih anugerah yang sangat berlimpah dalam hidup kita. Jadi kita perlu berikan yang terbaik. Tapi kita tidak perlu bersusah payah sampai kerja sudah siang malam, tapi berkat nggak pernah cukup. Itu namanya susah payah. Kalau kerja sudah sampai tidur cuma 3 jam, 2 jam, tapi berkat nggak pernah cukup dan masih perlu hutang, itu namanya bersusah payah. Ya, beda kalau kita dapat berkat, tapi kita tidak bisa mengontrol atau memanage keuangan kita dengan baik, itu beda cerita. Tapi kalau selalu kebutuhan dan pengeluaran yang sehari-hari, yang wajib, itu jauh lebih banyak daripada pendapatan kita. Padahal kita sudah kerja sangat keras, bahkan kita melakukan 2-3 pekerjaan. Kita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tapi selalu susah payah pun nggak pernah cukup. Itu berarti mungkin ada kutuk di atas kita. Ya, kutuk apa? Macam-macam, saudara. Tadi Bu Panglima ada jelaskan beberapa. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk mungkin pernah main dengan kuasa kegelapan. Jadi itu menahan berkat di atas. Ya, kutuk mungkin dari ayatnya berkata, suami yang tidak mengasihi istrinya maka berkatnya terhalang. Nah itu bisa jadi ada kutuk di atas. Karena itu kita perlu pelajari ini, kita perlu sadari dan kita perlu selidiki. Ya. Keluaran 34 ayat 7. Ya, sekarang kita mau pelajari dari mana asalnya kutuk ini. Keluaran 34 ayat 7 berkata, yang meneguhkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan atau iniquity, kelemahan, kecenderungan yang salah, kecenderungan dosa, dari bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi keturunan kutuk ini, kalau ada orang di atas kita melakukan kesalahan, atau keturunan di atas melakukan kesalahan, kecenderungan dosa, entah karena ketidakmengertian atau karena sengaja, maka akibat kesalahan itu adalah kutuk. Dan kutuk itu bisa turun ke 3 dan 4 keturunan. Nah masalahnya begini. Anggaplah seorang yang namanya Budi. Ya, dia punya anak namanya Anto. Nah, Budi ini melakukan kesalahan, melakukan sebuah dosa dan nggak pernah diputusin, nggak pernah memintakan ampun. Nah, kutuk itu, anggaplah itu kutuk kemiskinan karena dia pernah bersalah dengan mencuri atau mengambil uang orang lain. Dan kemiskinan itu turun kepada anaknya, Anto. Anto punya anak, itu keturunan kedua dari Budi. Nah, anaknya akan dapat lagi kutuk, efek kutuk kemiskinan. Nanti cucunya Anto akan dapat lagi kutuk kemiskinan. Apakah itu akan berhenti di cucunya Anto? Belum tentu. Kalau itu nggak diputuskan, belum tentu itu berhenti. Kenapa? Kalau Anto tadi, anaknya si Budi ini yang melakukan kesalahan, yang mengakibatkan kutuk, tidak bertobat, tidak menyadari, dan tidak memutuskan kutuk, maka itu akan turun lagi kepada 3-4 keturunan di bawahnya. Dan itu terus sampai nggak tahu keturunan keberapa. Mungkin bisa keturunan 10, keturunan 12. Dan tetap tali kutuk itu berlanjut. Kenapa, saudara? Karena nggak pernah diputuskan. Nggak pernah ada yang benar-benar memahami, nggak pernah ada yang benar-benar menyelidiki, dan nggak ada yang pernah benar-benar memintakan ampun dan memerangi untuk kutuk itu diputuskan. Sehingga itu bisa turun sampai berapa 100 keturunan, bisa nggak? Bisa. Karena itu kita harus putuskan tali. Ini seperti tali yang menjerat, yang membuat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita tidak bisa jadi. Ya, next. Dari mana saja asal kutuk itu? Yang pertama kutuk keturunan, ya, yang paling mungkin banyak orang pernah dengar, ya, dari atas kita, itu dari generasi di atas. Kutuk keturunan itu cirinya apa? Boleh next slide, terima kasih. Kutuk keturunan itu cirinya apa? Kejadian yang atau sakit atau kemalangan yang berulang-ulang.
Kalau saudara lihat di dalam silsilah keluargamu, di ayahmu, ibumu, kakek, nenek, mungkin buyut kalau saudara tahu, om, tante, keponakan, cucu, sepupu, semua mengalami kira-kira yang sama. Entah itu sakit penyakit, ada yang misalnya di atasnya kanker, om, tante kena kanker, sepupu kena kanker, keponakan kena kanker, kakek kena kanker. Berarti ada kutuk sakit penyakit kanker. Ada lagi namanya sakit penyakit diabetes. Nah, kalau saudara pelajari, ya, ada beberapa sakit penyakit itu yang dalam ilmu kedokteran dikatakan ini penyakit yang pasti menurun kepada keluarganya. Nah, kita harus putuskan. Apapun yang dikatakan di dalam dunia kedokteran belum tentu benar kalau kita tidak percaya itu dan kita memutuskan. Kenapa dibilang menurun? Karena itu ada kutubnya. Kalau itu berulang-ulang, nggak cuma sakit penyakit, perceraian. Dari atas bercerai, om tante bercerai, mungkin ayah ibu bercerai. Dan setiap kali kita berhubungan dengan seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, selalu berantem dan selalu ada bisikan, kecenderungan di dalam. Setiap kali mengalami masalah, udah selesai aja, udah cerai aja. Nah, berarti kemungkinan ada kutub perceraian ya. Kalau sudah berulang-ulang itu pasti ada. Apalagi mati muda. Ada yang keluarganya, saya baru ketemu satu keluarga kemarin, itu dari keluarga ayah dan ibunya, dua-duanya, semua anak-anaknya itu mati muda. Matinya itu, meninggalnya itu di usia 40-50 tahun sudah meninggal tiba-tiba karena sakitnya. Ya, dan sakit penyakitnya berbeda-beda. Nah, tapi semuanya ini ada kutub mati muda. Kita harus putuskan kalau itu sudah berulang-ulang. Banyak sekali saudara, belum lagi kutub perzinahan, kutub perceraian, kutub kegagalan, ada lagi kutub tidak bisa menyelesaikan, setiap kali mau berhasil selalu bangkrut lagi, jatuh lagi. Itu adalah kutub demi kutub yang harus diputuskan. Kalau saudara sudah lihat dalam hidupmu itu berulang-ulang, ya, dari beberapa keturunan berulang-ulang. Saya ini menangani beberapa anak-anak berkebutuhan khusus. Dan saya bertemu beberapa orang tua yang berkata, di keluarga saya itu ada anak sepupu saya, anak dari tante saya, yang juga mereka berkebutuhan khusus. Kalau itu sampai sudah ada pola, dan itu terjadi kepada lebih dari 2-3 orang dalam keluarga, berulang-ulang, berarti ada tali kutub yang harus dilihat. Ya, saudara mulai selidiki dulu sambil tanya kepada Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, tolong ingat apa dalam keluargaku, silsilah keluargaku yang berulang-ulang. Ya, kita perlu benar-benar putuskan. Sekali lagi tadi seperti di Panglima bilang, terkadang nggak perlu sekali. Tadi saudara yang sudah mulai ikut doa mulai dari jam 7 kurang dengan Ibu Panglima mulai ikut doa putuskan kutuk itu. Kita percaya Tuhan sudah mulai memutuskan. Tapi seringkali nggak cuma cukup sekali, berkali-kali. Nanti saya akan cerita pengalaman saya. Ya, next, dari mana asalnya? Yang kedua itu asalnya bisa dari orang lain, saudara. Ini sudah jam 7.55, kemungkinan kita akan lebih dari jam 8 ya, karena ternyata ini perlu dijelaskan. Saya berharap saudara semua bisa mengerti ya, dan ini bisa benar-benar kita praktekkan dalam hidup kita termasuk diri saya ya. Saudara yang masih bisa dengarkan sampai selesai. Nanti kita akan doa lagi untuk sekali lagi mematahkan semua ya. Yang kedua, sebabnya dari mana? Itu bisa dari orang lain. Misalnya apa? Kutuk yang dikatakan orang lain, orang tua yang mengutuki anaknya dengan perkataan karena kemarahan. Saya kenal satu ibu, dia seorang orang tua, dia sudah punya anak, dan anaknya yang pertama ini memang kebutuhan khusus, saudara. Dan sampai hari ini sulit sekali dia untuk menangani anaknya. Dan ada seperti tali kutuk di atasnya. Kenapa? Bukan dari keturunan di atas, tapi dari ketika beliau mau menikah dengan suaminya, ibu mertuanya, calon ibu mertuanya pada waktu itu tidak setuju. Sehingga calon ibu mertuanya ini waktu itu juga bukan anak Tuhan, dari agama lain, dan dia sangat marah dan dia bilang, nanti kalau kamu punya anak, anakmu pasti cerai. Nah, saking marahnya
calon ibu mertua ini berucap seperti itu. Dan mereka tetap bersikeras, mereka menikah. Hari itu mereka belum anak Tuhan, mereka berdua masih agama. Dan akhirnya mereka menikah, dan mereka langsung punya anak. Dan begitu mereka punya anak, ternyata anaknya berkebutuhan khusus. Dan itu sangat mendukakan hati mereka. Dan lebih parah lagi, suaminya atau ayahnya ini tidak bisa menerima anak ini. Hingga sampai hari ini kutuk itu belum bisa benar-benar diputuskan. Kenapa? Karena dari orang tuanya masih perlu pemberesan untuk bisa terima dan bisa benar-benar berurusan dengan Tuhan. Ya. Tapi kemungkinan mungkin ada orang lain yang pernah berkata negatif, entah itu dari orang tua, entah itu dari orang lain yang kita kenal, om, tante, siapapun, yang pernah berkata negatif dalam hidup kita. Itu kita perlu bereskan, saudara. Kita perlu ampuni dulu. Kalau kita tidak mengampuni, maka kutuk itu nggak bisa lepas. Kita perlu ampuni, baru kita perlu patahkan dan kita perlu kerjakan. Nanti kita akan bahas bagaimana kita memutuskannya langkah demi langkah, ya, karena seringkali itu perlu dilakukan berkali-kali. Apalagi kalau kutuk itu sudah berasal dari keturunan 10-12 keturunan di atas. Wah, itu lapisannya udah banyak sekali, saudara. Dan itu perlu waktu untuk memutuskan. Next slide. Ada juga yang kutuk berasal dari diri sendiri. Maksudnya apa? Dari kesalahan, entah mengerti atau tidak. Yeremia 48 ayat 10 berkata, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan. Kalau kita ingin menghambat atau melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, ternyata itu bisa mendatangkan kutuk. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, sebenarnya ini ayatnya adalah hanya penjelasan dari yang Tuhan sudah ngomong tadi di slide yang awal, di slide yang pertama, di PPT-nya, yang Tuhan berkata, kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka yang datang bukan berkat, tapi kutuk akan menimbamu. Nah, contoh lain yang lebih spesifik apa? Misalnya, tidak perpuluhan. Kalau tidak perpuluhan, Alkitab berkata di kitab Maleakhi bahwa tingkap langit akan tertutup. Sehingga pintu berkat dalam hidup kita tertutup. Karena kita tidak mengembalikan 1/10 yang seharusnya jadi bagian Tuhan. Saya dengar banyak kesaksian orang yang mereka hidupnya sebenarnya mereka merasa sudah mepet. Tapi mereka mempelajari hukum perpuluhan. Bahwa kalau tidak perpuluhan, Tuhan tidak berikan berkat. Karena hukumnya berkata ada kutuk kegagalan di atas ketika tidak memberikan perpuluhan. Beliau bergumul sampai akhirnya beliau memutuskan, oke lah, walaupun di otakku kalau aku kasih perpuluhan ini tidak cukup. Tapi kalaupun aku tidak kasih perpuluhan, tetap berkatnya tidak cukup kok. Jadi aku akan tetap berikan perpuluhan karena itu bagian yang harus kulakukan. Dan dia nurut, dia berikan perpuluhan. Waktu dia berikan perpuluhannya mungkin jumlahnya nggak seberapa. Tapi waktu dia berikan, tidak lama kemudian ada orang telepon dan kasih dia pekerjaan yang ternyata gajinya 3 kali lipat dari yang dia terima. Dan itu mendatangkan tingkap langit yang terbuka dalam hidup. Ya, apalagi saudara, menjamah yang diurapi. Contoh, Nuh. Hari itu Nuh punya 3 anak. Dan ketika dia keluar dari bahtera, ternyata karena dalam kelemahannya, dia mulai minum anggur kebanyakan dan dia mabuk. Waktu dia mabuk, ada satu anaknya yang namanya Ham melihat itu dan mentertawakan ayahnya. Menggosipkan ayahnya di mana-mana, ngasih tahu betapa memalukan ayahnya. Dan karena itu maka Nuh berkata terkutuklah engkau. Dan sampai hari ini keturunan Ham itu keturunan yang kalau saudara tahu ada satu bangsa itu yang disebut hari ini keturunan Ham, yaitu bangsa Afrika. Ya, dan sampai hari ini ada sangat banyak sakit penyakit yang parah, kelaparan yang parah, kemiskinan yang parah di sana. Itu efek kutuk, saudara. Walaupun tidak bisa dipungkiri, lawatan yang besar-besaran dan luar biasa juga ada. Tapi sekali lagi ada kesalahan-kesalahan baik yang tidak dimengerti ataupun sengaja yang bisa mendatangkan kutuk. Apalagi okultisme. Kalau pernah masuk melakukan berurusan dengan kuasa kegelapan. Misalnya, saudara pernah minta diramal tanpa mengerti. Saudara pernah minta
susuk misalnya, atau di keturunan di atas saudara pernah nyembah berhala, pernah minta anak lewat gunung kawi, atau apapun itu yang berurusan dengan kuasa kegelapan, itu mendatangkan keturunan. Kenapa? Karena kuasa kegelapan pasti minta tumbang. Dan banyak sekali, mungkin beberapa saudara tahu dan mungkin ada yang mengalami di keluarganya karena main dengan kuasa kegelapan ini. Ada yang turunannya itu kena sakit penyakit yang aneh-aneh. Saya kenal satu keluarga karena ayah ibunya pernah main kuasa kegelapan dan nggak pernah, waktu itu belum pernah dibereskan. Itu sampai semua anaknya kena masalah yang beda-beda aneh-aneh. Ada satu anaknya itu tiba-tiba usianya sudah 30-40 tahun, tapi keluar sakit penyakit itu bintik-bintik di seluruh tubuhnya, di wajahnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia sampai nggak berani keluar rumah. Dan waktu ke dokter, dokter bilang secara medis nggak ada yang salah. Waktu kami cek semuanya oke. Kami nggak tahu ini dari mana. Nah itu salah satu efek berikutnya. Ada lagi yang dari keturunan kakaknya, satu lagi itu perempuan, kakak perempuannya setiap kali pacaran mau menikah nggak jadi, setiap kali pacaran mau menikah nggak jadi, ketemu laki-laki lain mau menikah nggak jadi. Kenapa ya? Ada apa? Nah ini salah satu efek itu ya saudara, dari kuasa kegelapan. Ada lagi karena tradisi. Ada beberapa tradisi adat itu berurusan dengan kuasa kegelapan. Misalnya apa? Tradisi kematian. Ada tradisi adat di Sulawesi yang Toraja ya salah satunya, yang kalau upacara kematian itu bisa sampai berhari-hari, itu benar-benar dirayakan hari kematian, bahkan itu mayatnya sampai diarak kemana-mana. Nah ini adalah permainan dengan kuasa kegelapan dan itu mendatangkan kutuk apa saja, kematian, sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita menyadari itu dari adat, ada lagi dari NTT juga ada, dari adat Sumatera juga ada, dari adat Jawa, main kejawen dan lain sebagainya. Kalau keturunan di atas kita atau kita sendiri pernah melakukannya, kita perlu bereskan karena itu mendatangkan kutuk. Ya, next. Bagaimana memutuskannya? Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah mulai deteksi, sudah mulai menyadari, ternyata ada kutuk itu, ada tali yang harus diputuskan, atau kita pernah lakukan kesalahan. Yang pertama, sadari dulu. Kalau kita tidak menyadari, ya bagaimana kita membereskan? Kita harus sadari secara spesifik, itu kutuk di dalam keluargaku, dalam hidupku. Atau kalau itu kesalahan yang saudara dan saya pernah lakukan, sadari, itu kutuk. Dan saya harus mengakui. Ya, seperti contoh yang tadi. Hamba Tuhan ini mulai sadar karena Tuhan kasih clue lewat mimpi, kasih petunjuk lewat mimpi, dan dia mulai akui, dan dia mulai berkata, Tuhan ampun. Ya, kalau saudara sendiri pernah berurusan dengan kuasa kegelapan, pernah mencuri perpuluhan, saudara pernah menjamah orang yang diurapi misalnya, saudara pernah gosipin hamba Tuhan, gosipin orang yang saudara tahu sebenarnya dicintai Tuhan, diurapi Tuhan, saudara perlu minta ampun. Tuhan ampuni kakekku, ampuni keturunan di atasku, ampuni mamahku, ampuni siapa yang saudara diingatkan. Atau ampuni aku karena aku pernah mengutuki, aku pernah berkata-kata yang salah, begini. Saudara ucapkan, karena sekali lagi hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa menggemakan yang memakan Tuhan. Jadi kita harus perkatakan, nggak bisa dalam hati saudara dan saya. Lalu yang kedua, minta ampun. Karena kalau itu kesalahan yang dilakukan baik di atas kita maupun kita, ada tuntutan hukum dosa, ada tuntutan iblis. Sehingga waktu Tuhan mau kasih kita kelimpahan, iblis berkata, nggak bisa. Hukumnya berkata, ada pijakan, ada tudung dosa yang membuat dia nggak bisa terima berkat, yang membuat dia nggak bisa terima kesembuhan, yang membuat dia nggak bisa terima komunitas. Dan saudara perlu minta ampun, baik itu buat dirimu ataupun turunan di atas. Minta kepada Tuhan ampun. Kalau sampai itu misalnya, bagaimana kalau itu berasal dari keturunan 3, 4, 5 di atas? Kan saya tidak tahu. Maaf, boleh di-mute dulu. Ya, terima kasih.
kan saya tidak tahu 4-5 keturunan di atas saya. Bagaimana? Minta Tuhan singkapkan, saudara. Doa sungguh-sungguh. Saudara dan saya harus doa sungguh-sungguh untuk minta di situ. Ya. Saya itu 2 bersaudara. Saya anak pertama. Adik saya seorang laki-laki. Ya. Ayah saya dan kakek saya nggak tahu dari keturunan keberapa, ternyata itu punya yang namanya salah satunya kutuk kegagalan. Dan kutuk kegagalan ini membuat saya dulu nggak sadar. Saya lihat hidup ayah saya dari saya kecil, beliau itu kerja nggak pernah selesai. Kerja itu selalu nggak pernah bisa, padahal pintar, saudara. Kalau sekolah itu hasilnya pintar, jadi bukan karena kebodohan dan bukan karena nggak ngerti apa-apa. Tapi setiap kali melakukan sebuah pekerjaan selalu bermasalah dengan bosnya. Lalu beliau memutuskan bekerja sendiri. Bekerja sendiri pun seringkali kena tipu, seringkali nggak bisa menemukan rekan kerja yang benar gitu ya, dan seringkali berantem dengan rekan kerjanya, dan akhirnya beliau ini orang yang gampang putus asa dan seringkali bermalas-malasan. Dan dulu saya pikir ayah saya ini gawat banget ya, kenapa ya dalam hidupnya kok selalu gagal seperti itu. Ya memang mungkin saya pikir dulu hanya karena beliau ini nggak mau berserah. Tapi waktu saya mulai besar, saya punya adik laki-laki. Dan dalam hukum Yahudi ya, dan juga beberapa adat istiadat di Indonesia juga sama sebenarnya. Ya, beberapa bangsa juga sama sebenarnya. Tapi karena bangsa pilihan itu bangsa Yahudi, Tuhan itu punya hukum juga ya, yang itu diadopsi oleh bangsa Yahudi. Dan hukumnya itu berkata begini. Berkat atau warisan dari yang di atas itu akan turun kepada anak laki-laki yang pertama. Nah, dulu saya nggak sadar, saya pikir yang turun itu hanya berkat. Kita dulu pernah diajari tentang yang namanya hak kesulungan, ya, bahwa hak kesulungan itu double porsi, mendapat warisan 2 kali lipat. Jadi dulu saya pikir, oh ya, itu hanya turun, yang turun kepada anak sulung adalah berkat kesulungan. Nah, tanpa saya sadari, ternyata nggak cuma berkat, tapi kalau yang keturunan di atasnya itu punya kutuk yang belum dibereskan, maka kutuk dari keturunan itu akan diwariskan kepada yang pertama, anak sulung. Hidupnya akan paling berat daripada anak-anaknya. Nah, dari mana saya sadar hari itu? Adik saya waktu itu laki-laki, jadi dia anak laki-laki pertama, dan dia yang terima hak kesulungan. Sorry sebentar. Ada suara. Ya, oke, sorry. Ya, sudah kedengaran lagi suaranya? Sudah. Ya, oke. Lalu adik saya ini beliau dibawa pulang ke surga sekian tahun yang lalu. Waktu beliau dibawa pulang ke surga, sejak beliau dibawa pulang ke surga, sejak Tuhan berkata, mulai sekarang kesulungan itu pindah ke kamu. Nah, sejak Tuhan berkata seperti itu, saya mulai mengalami beberapa hal dalam hidup saya. Yang pertama, saya itu punya pekerjaan yang cukup bagus, saudara, dan mendapatkan pekerjaan juga tidak sulit, itu anugerah dan berkat Tuhan, dengan penghasilan yang cukup bagus. Tapi begitu saya dapat kesulungan itu, saya kehilangan pekerjaan saya tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Lalu setelah itu saya mulai mencoba lagi untuk cari pekerjaan dan lain sebagainya, dan itu sulit, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya mencari pekerjaan itu tidak sulit buat saya. Nah, tapi saya setelah kesulungan itu pindah, saya merasa kok sulit ya. Dan usaha apapun yang saya lakukan, kenapa sulit mendapatkan hasil. Dan ada hari-hari saya ini kayak orang bingung mau ngapain. Kayak orang ngeblank, saudara tahu ngeblank ya. Otak saya bingung mau mikirin apa. Aduh, saya mesti ngapain ya? Gak ada ide, saudara. Bingung harus ngapain. Nah, saya tuh nggak ngerti.
Sampai sekian waktu, tiba-tiba Tuhan Roh Kudus singkapkan. Dan Tuhan Roh Kudus bilang gini, nah ada yang namanya kutuk kesulungan. Dan saya baru sadar, waduh, jadi kutuk kesulungan yang tadinya turun ke adik saya karena dia sudah pulang ke surga, dan itu belum diputuskan hari itu, pindah ke saya. Dan salah satu kutuknya adalah kutuk kegagalan. Saya seumur hidup nggak pernah ngalamin cari kerja susah. Seumur hidup nggak pernah ngalamin otak itu blank, nggak ada ide, nggak tahu harus ngapain. Tapi hari-hari itu saya ngalamin. Dan saya bingung, kenapa? Ada apa? Saya pikir mungkin karena saya masih sedih, karena kepulangan adik saya, atau apa, saya nggak tahu. Tapi ternyata salah satunya karena kutuk kesulungan. Dan waktu Tuhan bukakan, saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa. Dan saya mulai tanya, Roh Kudus, tolong, aku harus bagaimana? Dan waktu saya mulai berdoa, Tuhan mulai kirimkan. Ada orang yang mendoakan saya, tiba-tiba dan beliau berkata gitu. Saya melihat ada kutuk dari keturunan di atas. Dan itu dari nenek buyutmu di atas. Dan beliau pernah berkata-kata yang salah. Dan kamu perlu putuskan. Dan waktu saya dengar itu, saya bilang, oke, terima kasih Tuhan. Saya mulai ambil darah Yesus dan saya mulai sadari, yang saya lagi poinnya, sadari, akui, minta ampun. Saya mulai minta ampun. Tuhan, aku mintakan ampun untuk perkataan nenekku di atas yang menyakiti hatimu karena ketidakmengertian. Ampun Tuhan. Mulai hari ini, darahmu memutuskan setiap pijakan-pijakan iblis, pijakan-pijakan kutuk hidup. Ya. Dan kita lanjut dulu poin ketiga. Saya sambil teruskan ceritanya, saudara. Ya. Kita perlu mengampuni orang lain dan diri sendiri. Ada beberapa kutuk-kutuk itu yang disebabkan karena kita tidak bisa mengampuni. Kita marah sama orang itu. Saudara, tanpa saudara sadari dan ini terjadi berulang-ulang dalam hidup orang. Kalau kita ini misalnya pernah disakiti orang tua kita dan kita marah dan nggak bisa mengampuni dia, maka tanpa sadar kelemahan orang tua kita bisa turun ke kita. Ada yang ayahnya berzina, ayahnya selingkuh dengan wanita lain dan dia sangat benci ayah. Dan waktu dia besar, dia berkata, saya nggak akan jadi seperti ayah. Tapi begitu dia mulai besar, semakin besar, dia menemukan hidupnya malah jatuh dengan perzinahan berkali-kali, bahkan ada beberapa 2-3 kali lipat lebih parah dari awal. Kenapa? Karena ketika tidak bisa mengampuni, tali kutuk itu malah makin menjerat hidup kita. Karena itu, kalau hari ini masih ada kemarahan dalam hidup, baik itu ke orang tua, suami, istri, anak, siapapun saudara, atasan siapapun, saudara perlu meminta ampun, ampuni mereka. Saudara perlu melepaskan pengampunan. Karena kalau kita tidak melepaskan pengampunan, maka kita sedang menjerat diri kita sendiri. Ya, karena itu ini sangat penting. Yesus ayat 14, saudara sudah tahu ayatnya. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni. Ya, jadi mari lepaskan pengampunan. Next. Oke, saya coba percepat ya. Yang sudah jam 8.15. Percaya Tuhan sanggup dan sangat ingin melepaskan. Ya, di Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ya, ada hukumnya yang berkata orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Tapi kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus mati dengan cara apa? Digantung. Padahal ayatnya berkata orang yang dihukum gantung itu terkutuk. Kenapa Yesus kita harus mati dengan cara seperti itu? Yesus bisa mati dengan cara yang lain. Yesus bisa mengorbankan hidupnya dengan cara yang lain. Tapi kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Karena dia harus memastikan dia sudah tanggung kutuk dalam hidup setiap kita sudah dibayar. Tapi sekali lagi apa yang Yesus sudah bayar itu bagian Yesus. Bagian Yesus 99,999999% dia sudah bayar, saudara. 0,001%-nya bagian kita. Kita harus lakukan bagian kita. Apa? Minta ampun, mengampuni, berdoa sungguh-sungguh
tanya Tuhan, minta Tuhan bukakan. Ya, oke, next. Dan kita harus percaya Tuhan sanggup melepaskan dan sangat ingin melepaskan. Kalau kita nggak percaya percuma. Alkitab berkata tanpa iman semua sia-sia. Jadi nggak perlu dilakukan kalau saudara nggak percaya Tuhan bisa putuskan. Tapi kalau saudara mau mulai melakukan, saudara perlu dengan hati sungguh-sungguh percaya Tuhan bisa melepaskan. Bukan cuma bisa, tapi Tuhan sangat ingin melepaskan. Yang berikutnya, next slide. Minta darah Yesus memutuskan tali putus dari hubungan darah. Ya, tadi saya cerita. Maka saya mulai ambil darah Yesus dan saya mulai berkata, Tuhan ampuni keturunan di atasku. Dan aku berkata dengan darahmu sudah selesai. Orang yang mendoakan saya berkata, saya melihat seperti ada ranting ranting kutuk dari atasmu kepada kami. Dan saya mulai melakukan tindakan profetik di rumah. Saya ambil ranting di pekarangan depan, saya ambil ranting, saya ambil darah Yesus, saya mulai potong, saya mulai putuskan. Saya bilang biar ini jadi tindakan profetik bahwa semua ranting-ranting kutuk dari keturunan di atas saya sudah dilepaskan. Ya, saudara, tindakan iman sekali lagi bukan klinik, tapi tindakan iman. Yang penting di sini adalah imannya, percaya Tuhan bisa melepaskan. Lalu yang keenam, saudara dan saya perlu tanya tuntunan Roh Kudus, lakukan yang Tuhan mau. Yohanes 10 ayat 9 berkata, akulah pintu. Pintunya adalah Tuhan sendiri. Pintunya adalah Tuhan yang bisa membukakan pintu-pintu berkat dalam hidup kita. Pintu kesembuhan, pintu pemulihan itu adalah Tuhan sendiri. Ya, tanya Tuhan Roh Kudus. Nah, waktu saya mulai memutuskan, apakah tiba-tiba langsung hidup saya lepas dari kutuk kegagalan? Tidak, saudara. Itu berlapis-lapis ternyata. Makanya tadi Bu Panglima juga berkata, seringkali itu nggak cuma sekali. Saya mengalaminya, nggak cuma sekali. Saya butuh waktu hampir setahun, 8 bulan lah kira-kira. Untuk saya benar-benar sungguh-sungguh ngotot memutuskan kutuk itu, saudara. Tapi saudara harus sungguh-sungguh, nggak bisa cuma sekali 2 kali doa, nggak bisa. Saudara harus sangat-sangat bersungguh-sungguh ingin lepas. Karena Tuhan menghargai kesungguhan hati saudara. Alkitab berkata, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia manusia biasa, tapi dia doa dengan sungguh-sungguh. Dan hujan datang, mujizat terjadi. Ya, kalau saudara merasa sudah capek dengan hidupmu, yang saudara berkata, aduh aku sudah capek dengan kegagalan, aku sudah capek dengan perceraian, aku sudah capek dengan kemiskinan, dan setelah aku dengar ternyata benar itu kutuk di atasku, itu kesalahan yang pernah aku lakukan, saudara dan saya perlu bersungguh-sungguh. Ya, tanya Tuhan Roh Kudus. Hari itu saya tanya Tuhan, apa lagi? Karena saya cek, gini ya, ada orang pernah tanya, bagaimana saya tahu kutuknya itu sudah lepas dari hidup saya? Gampang, saudara. Kalau efek kutuk itu sudah tidak saudara rasakan dalam hidup saudara, berarti sudah selesai. Kalau saudara sudah berkemenangan, berarti sudah selesai. Misalnya kutuknya apa? Tadi kegagalan. Kalau kutuknya kutuk kegagalan dan saudara mulai diberkati berlimpah, lebih dari cukup, mendapatkan berkat tidak susah, mendapatkan pekerjaan tidak susah, berarti itu sudah lepas. Tapi kalau misalnya, ya lumayanlah saya sudah mulai bisa membiayai hidup keluarga saya. Tapi kadang-kadang masih sulit, kadang-kadang masih mepet. Nah, berarti belum 100% lepas. Mungkin sudah 20-30% lepas, tapi belum 100% lepas. Ya, ada yang misalnya lagi kutuk perceraian atau kutuk perzinahan lah. Ya, bagaimana saya tahu itu sudah lepas? Kalau keinginan untuk berzina, bahkan keinginan berpikir yang saudara tahu tidak benar, itu sudah tidak lagi lewat di pikiranmu, berarti saudara sudah lepas. Bukan berarti saudara sama sekali sudah tidak mau berhubungan dengan suami atau istrimu, bukan ya. Itu nggak ada hubungannya dengan kutuk perzinahan. Tapi memikirkan yang salah dengan wanita lain atau laki-laki lain, atau bahkan yang belum menikah, memikirkan yang salah, selalu memikirkan berhubungan seks dengan orang A, B, C, D, E gitu misalnya. Itu sudah mulai hilang, tidak ada, berarti saudara sudah lepas. Keinginan itu sudah lebih normal, ini sudah tidak ada. Ya, atau saudara itu sudah mulai lepas nih, tapi kadang-kadang muncul. Oh, berarti mungkin sudah 70% lepas, tapi 30% masih ada. Ya, lalu tanya Tuhan Roh Kudus, saudara selidiki berapa banyak itu sudah lepas dalam hidupmu. Bersungguh-sungguh. Putuskan lapisan demi lapisan itu dipatahkan lapis demi lapis, saudara. Ya, lalu apa lagi? Ada lagi yang kadang Tuhan ingatkan, buang benda-benda tertentu. Nah, salah satunya saya itu pernah diingatkan tentang
sesuatu hubungan antara saya dengan ayah saya benda tertentu. Ya, Tuhan berkata begini, mulai datang dan basuh kakinya. Jadi saya datang ke beliau dan saya basuh. Saya berkata, Tuhan, saya minta ampun, saya minta ampun juga. Tapi mulai hari ini semua keturunan kutuk atau warisan kutuk sudah selesai. Lakukan apa yang Tuhan gerakkan dalam hidup. Ada lagi, saudara perlu keluar dari lingkungan yang sama. Kalau saudara ini misalnya apa, punya kutuk perceraian, tapi saudara ini bergaul dengan orang-orang yang bercerai, yang cari solusi masalah itu dengan kata berpisah. Udah kita cerai aja. Nah kalau lingkungannya sama, bagaimana bisa keluar dari kutuk itu? Atau kutuknya apa? Kemiskinan. Tapi bergaulnya dengan orang-orang yang malas kerja. Ya bagaimana bisa keluar dari kutuk kemiskinan? Gak bisa, saudara. Atau saudara ini punya kutuk apa? Kutuk kegagalan misalnya. Tapi bergaulnya dengan orang-orang yang kerjanya gosip, ngomel, gak pernah bisa bersyukur. Ya bagaimana caranya bisa lepas? Karena itu saudara tanya Roh Kudus, apa yang harus kulakukan? Kalau Roh Kudus berkata, jangan terlalu dekat bergaul dengan orang-orang di lingkungan. Dan mulai cari lingkungan yang bisa membangun hidup. Saudara mulai lakukan. Ya, tapi sekali lagi, tanya Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus yang paling tahu resepnya, saudara. Ya. Suara Roh Kudus itu seperti apa sih? Saya nggak tahu cara dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus itu seringkali seperti kadang-kadang saudara diingatkan. Ya. Nggak harus Roh Kudus itu bicara di telinga saudara, nggak harus. Kadang itu seperti saudara tiba-tiba diingatkan. Oh iya, aku selama ini nggak bisa bersyukur. Aku mau mulai bersyukur. Aku mau mengurangi marah-marah. Aku mau mulai bersyukur. Misal, itu cuma kayak teringat sekelibat di pikiran saudara. Nah, itu bisa suara Roh Kudus. Ya, mulai praktekkan dan mulai kerja. Lalu yang berikutnya terakhir saudara. Di bawah tudung perjanjian. Ulangan 23 ayat 3 saya nggak baca semuanya, saudara nanti mungkin bisa baca sendiri. Ayatnya berkata seorang Amon atau seorang Moab jangan masuk jemaah Tuhan bahkan keturunannya. Yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan selama. Jadi ada kutuk yang Tuhan beri kepada keturunan Moab, yaitu mereka nggak boleh masuk jemaah Tuhan. Kenapa? Karena kesalahan yang mereka buat hari itu dan itu menyakiti hati Tuhan. Sehingga mereka tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Tapi kalau saudara baca beberapa kitab setelahnya, kalau saudara baca di Alkitab, yaitu kitab Rut, di kitab Rut dikatakan ada seorang Moab namanya Rut yang bisa masuk ke dalam golongan keluarga Allah. Bahkan Rut melahirkan kakek dari Daud, kakek buyut dari Daud, dan itu melahirkan keturunan anak Allah, yaitu Yesus sendiri. Kenapa seorang Moab yaitu Rut bisa masuk dalam silsilah keluarga perjanjian, silsilah Yesus Kristus? Dan hidupnya sangat diberkati, Rut ini sangat diberkati. Kenapa? Karena dia memasukkan hidupnya di bawah tudung seseorang untuk perjanjian. Kalau saudara ini berkata, aduh saya udah capek dengan kemiskinan, saya udah capek dengan perzinahan, saya udah capek dengan kegagalan, saya udah capek dengan semua ini, saya mau lepas. Dan Tuhan mulai dorong hati saudara. Ada dorongan yang berkata, taruh dirimu, bergurulah, biarkan dirimu dimuridkan oleh seseorang yang punya hidup kemenangan di bidang ini. Misal, saudara ini punya kutuk perzinahan di atas. Saudara itu tahu perzinahan salah, tapi saudara nggak bisa tahan. Setiap kali saudara lemah, ingat ya saudara, kutuk itu seringkali bermanifestasi ketika kita lemah. Kalau kita sedang kuat, roh kita kuat, dia nggak manifestasi. Tapi kalau kita sedang lemah, kita sedang capek, kita sedang fisik kita capek, atau kita sedang kecewa karena apa yang orang lain lakukan, seringkali kutuk itu mulai bekerja, bermanifestasi. Dan kalau saudara tahu, misalnya nih kutuk perzinahan, dan Tuhan Roh Kudus itu gerakan di hatinya. Yuk, datangi orang yang kau tahu nggak punya kutuk perzinahan. Minta dia doakan kamu, berguru sama dia. Ikuti cara hidup dia, doakan dia. Mungkin orang itu jauh, saudara nggak bisa selalu ketemu sama dia. Gak apa-apa, doakan dia. Dengan saudara mendoakan dia, saudara menolong membangun pagar dalam hidupnya. Saudara sedang membangun sebuah hubungan perjanjian dengan dia.
Dan satu hari itu bisa membantu melepaskanmu dari kutukmu. Karena darah perjanjian ilahi itu melepaskan saudara dari kutuk saudara. Seperti apa yang dialami oleh Yesus. Ya, saya berdoa, mari lepas. Hari itu saya setelah basuh kaki ayah saya mulai tanya Tuhan lagi. Saya mulai berasa ada yang lepas. Ya, saya mulai berasa berkat itu mulai turun. Tapi setelah itu saya merasa masih ada sedikit yang menghambat. Dan saya mulai tanya Roh Kudus, Dan Roh Kudus mulai ingatkan, mari berbahasa roh. Dan setiap kali kamu berbahasa roh, lepasin, deklarasi, minta lepas. Dan saya tanya, bagaimana Tuhan? Bahasa roh 30 menit setiap hari. Dan saya mulai bahasa roh 30 menit setiap hari, saudara. Saya pakai timer, saya bahasa roh 30 menit. Dan saya bersungguh-sungguh berusaha, Tuhan, saya bahasa roh kuat-kuat. Dan saya bilang, Tuhan lepas, putusin. Semua yang masih belum putusin. Putus. Saya mimpi, lalu nggak lama saya pun mimpi, saya dapat mimpi, Tuhan kasih saya mimpi seperti ada ranting-ranting yang dibelah, dan saya mulai deklarasikan, amin Tuhan, amin jadi dalam hidup. Dan saya lihat bagaimana Tuhan memutuskan. Ya, jadi sekali lagi, mari bersungguh-sungguh. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang, pencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis mau curi berkat kita, iblis mau curi kesembuhan kita, iblis mau curi kesehatan kita, iblis mau curi destiny kita, iblis mau curi masa depan kita, iblis mau curi anak-anakmu, iblis mau curi keluargamu, bunuh, binasakan. Tapi Yesus datang untuk membawa kita mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Apa artinya? Yesus sangat-sangat ingin melepaskan kita dari hukum dosa. Jadi mari bersungguh-sungguh. Mari mulai minta Roh Kudus ingatkan. Mari mulai doa, mari mulai praktek. Ini hari-hari kita pemberesan. Nanti 678 kita bisa terima perjanjiannya dengan sangat kuat tanpa ada lagi yang menang. Ya, saya berdoa ini memberkati saudara dan kita semua bisa praktekkan dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih. Mari kita berdoa, Tuhan. Mungkin ini hanya sebentar, tapi biar tetap firman itu jadi benih. Karena hamba percaya benih tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih firman-Mu, biar kudus Engkau sendiri yang bicara satu demi satu. Karena betapa Engkau ingin melepaskan kami dan membuat kami hidup berkelimpahan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan berkati. Saya lanjutkan yang lain. Shalom saudara, sekarang kita akan perangi lanjut, tetapi saya mendorong kita pertama-tama minta ampun dahulu ya saudara. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nancy, bahwa kita ini mungkin melakukan keteledoran atau kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari yang menimbulkan kutuk. Juga nanti pada saat kita perangi, saudara perlu menyebutkan yang diingatkan Roh Kudus ya. Saudara perlu menyebutkan kutuk apa yang saudara tahu itu berlaku atas hidup saudara. Nah, saya setuju dengan kita berbahasa roh di awal. Tetapi pada saat kita memerangi, jangan cuma berbahasa roh ya saudara. Kita harus mengucapkan dengan perkataan, dengan pengertian, dengan iman. Jadi ada gabungan antara bahasa roh untuk menguatkan roh kita, tetapi ada juga saatnya kita harus berkata-kata dengan bahasa kita mengerti, karena itulah yang muncul karena iman kita. Ya, yuk kita mulai. Semua mic sudah dibuka, saudara boleh berkata, tapi pertama kita ya kita tampung dahulu dan ampun. Yang kami tidak mengerti melakukan ajaran ampuni kami karena lalai arah semua dosa lagi ampuni
semua dari ya tidak ada apapun yang menghambat di dalam nama Tuhan Yesus yang menghalangi studi kami, jangan menghalangi berkat kami halau di dalam nama Tuhan Yesus. Ya rapata karapasi, ya rapata karapasi, ya rata kaya rata karena kaya rapata karapasi, urata karapasi kere ya Tuhan yang terjadi atas hidup buat bangsa dalam dan hidup anak-anak dari orang-orang serangan lautan dalam mayat berkat yang pendampingan diambil dalam nama Tuhan Yesus. Ya rapata kaya rapata di surga tiara pasti apa yang kami pegang, apa yang kami ucapkan tadi dalam nama Tuhan Yesus. Ya termakai jiwa dengan keluarga, persatuan, ikatan batin, jiwa dengan seseorang apa yang kami kasih ini dalam ramalan dan membunuh dan membinasakan karena dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya rapata kaya rapata kami mengampuni orang-orang yang melepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Semua roh agama, semua roh farah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nama takara mematahkan orang yang gampang putus asa Tuhan, gampang menyerah Tuhan, pesimis, tidak percaya, semua roh kegagalan, semua kemiskinan Tuhan, semua Tuhan, roh-roh kepahitan, kebencian, tidak bisa mengampuni, diputuskan dalam nama Yesus. Semua kesombongan
menyembuhkan diri Yoko sakara masuk jama orang yang dikerahkan Tuhan, hilangkan semua Tuhan, semua dendam, semua kebencian diciptakan dalam nama Yesus. Penyakit Tuhan, diabetes, stroke, hormonal, darah tinggi, darah rendah, mah, kolesterol, asam urat, autis, Alzheimer, konstipasi, buntu, ginjal, miom, darah kental, ambeien, amnesia, epilepsi, vertigo, kanker, tumor, prostat, turun berok, infeksi kandung kemih, HP, lambang virus, diare, Akayan naralabaya syakara takayan naralabaya syekere ekaralabaya syakara takayan naralabaya syekere. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ambil semua berkat-berkat yang tercecer Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berkata semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kami terima utuh. Tidak ada satupun yang tercecer, tidak ada satupun yang bisa dicuri oleh iblis. Kami berkata semua kekayaan dari seberang laut, dari utara, barat, timur, selatan, kami terima Tuhan untuk semua kegerakan, untuk semua lawatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, semua kekayaan orang fasik diambil oleh anak-anak Tuhan, dan semua dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkata, semua berkat kami, berkat jasmani, berkat ilahi itu dicurahkan. Kami terima Tuhan, kami ambil semua kekuatan, semua keilahian dan hikmat pengertian. Kami ambil semua Tuhan, jadi menjadi bagian kami. Kami menerima yang terbaik Tuhan, yang terbaik Tuhan itu jadi bagian kami yang pertama. Tidak ada satu yang tercecer dari kami menerima dengan utuh semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua perjanjian demi perjanjian kami terima. Perjanjian bread and blood, perjanjian untuk terus ada sampai puncak destiny, perjanjian kasih setia Tuhan ada di dalam hidup kami, dan semua perjanjian kami terima semua utuh dan genap sampai kami menyelesaikan semua destiny kami. Kami terima semua yang terbaik, air terjun ilahi yang dari surga, air terjun karunia, air terjun yang dari Tuhan mengalir dengan sangat deras. Kami masuk dalam sungai, aliran sungai Tuhan yang menyegarkan. Kami masuk dalam sungai kelimpahan. Kami masuk dalam sungai kemurnian yang terus Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan, seluruh hidup kami harus direkayasa untuk kami sampai ke puncak, untuk kami menyelesaikan semuanya. Engkau yang pegang kendali, Engkau yang mengatur, Engkau yang menjadikan semua genap seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima semua yang terbaik, semua berkat, semua perjanjian, karunia, dan semua yang ilahi yang Tuhan sediakan. Kami terima dengan utuh, dan tidak ada satu pun yang dicuri oleh iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ketemu lagi minggu depan, hari Kamis jam 7 pagi, dan kita akan sama-sama berdoa lagi. Kita akan sama-sama